Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih channel gue di channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Ojek. Oke guys, kesempatan kali ini ya gue mau ngebahas atau menjawab pertanyaan dari beberapa komentar yang masuk di video gue yang menanyakan tentang masalah seputar Maxim, yaitu dalam pelanggaran di aplikasi taxi drivernya. Nah, di sini gue akan menjawab satu persatu ya, yaitu masalah PBO, karena ini PBO sering banget ditanyakan nih. Apa sih itu bang PBO bang? PBO ya, kita tulis PBO. Apakah ini PBO teman-teman? PBO adalah pelanggaran berdasarkan order. Oke. Nah, kalian gue majuin dah. Oke, kita majuin teman-teman. Nah, ini kelihatan di sini. Sebenarnya kurang agak turun karena gue masih kejauhan, segini aja cukup. Nanti kan hapus. Nah, di pelanggaran di aplikasi taxi driver itu kan ada yang namanya PBO ya, pelanggaran berdasarkan order. Oke, ini gue gelap pakai. Nah, sini dikit dah. Ya, pelanggaran berdasarkan order. Nah, PBO ini adalah pelanggaran terberat di aplikasi taxi driver teman-teman. Ya, kalau teman-teman tahu, kalian jangan sampai pernah yang namanya terkena ini PBO, pelanggaran berdasarkan order. Karena untuk pelanggaran berdasarkan order ini ya butuh beberapa orderan atau butuh waktu yang cukup lama untuk menghilangkannya. Ya, kalau seandainya main berapa orderan bang agar bisa hilang ya. Kalau untuk berapa orderannya itu bisa sampai 100 orderan teman-teman untuk menghilangkan ini ya. Tapi ada cara yang lain ya. Kalian kalau setiap dapat orderan, kalian sering-sering aja minta yang namanya jempol dari customer, tanda jempol. Jempol dari CS. Nah, untuk jempol dari customer ini ya, ini sangat berpengaruh untuk mengurangi beberapa orderan yang kalian dapat untuk bisa cepat menghilangkan yang namanya PBO, pelanggaran berdasarkan order. Nah, pertanyaannya yang gue pengen bahas sekarang, bagaimana sih si driver itu bisa terkena yang namanya PBO? Nah, teman-teman menanyakan kan, bang PBO, kadang-kadang gue dapet PBO goib ya, ada ngomong PBO goib nih, nggak melakukan pelanggaran tersebut, tapi gue kok terkena PBO bang, pelanggaran berdasarkan order. Apa aja sih yang bisa membuat kita di akun aplikasi taxi driver kita terkena PBO? Oke, teman-teman, kalau yang merasa bingung apa aja yang penyebab kita bisa terkena PBO, yang pertama kalian harus pahami dulu PBO, pelanggaran berdasarkan order. Nah, dimana pelanggaran ini mencakup beberapa orderan yang kalian lakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan di aplikasi taxi driver. Pelanggaran berdasarkan order. Nah, di sini sering banget terjadi ya teman-teman. Teman-teman sering banget mungkin kelupaan atau apa ya. Pada saat kalian ingin menjemput si customer ya dari titik A. Kalian kan seneng ya kalau dapat orderan. Tinu nih. Girang banget, pengennya buru-buru jemput itu si orderan ya. Nah, kalian sudah datang si customer ini ya kan, kalian udah ketemu si customer ya, kalian pasti klik yang namanya klik sudah tiba. Oke, nah ini otomatis pasti kalian harus klik sudah tiba agar si notifikasi ke customer itu kalian sudah datang. Nah, CS ini akan diberitahu lewat si aplikasi customernya. Nah, di sini kita keseringan banget lupa teman-teman. Ya, kalian sering banget lupa. Bisa kayak bukan kalian aja, mungkin gue juga, gue pernah. Ya, pada saat kita datang ke customer, ternyata customer sudah ada, kita klik sudah tiba. Ternyata kita lupa ngeklik mulai jalan. Nah, disinilah kita sering banget lupa. Ya, dimana aturan kita sudah dengan duduk si customer di jok belakang kita itu harusnya itu si customer sudah mulai ya perjalanan dengan kita. Nah,
Di sini kalian lupa namanya klik mulai jalannya. Mulai jalan. Kalian nggak tahu. Pada saat kalian klik sudah tiba, itu jam waktu tunggu itu ya, itu akan terus berjalan, teman-teman. Dimana waktu tunggu ini kalau seandainya waktu ini udah habis ya, waktu tunggunya udah habis, itu ada argo yang tambahan buat si customer, teman-teman. Argo tambahan. Nah, kalian lupa klik mulai jalan. Nah, argo yang aturannya berapa ternyata berubah menjadi lebih besar. Besar argonya ya. Ini argonya bisa berubah menjadi besar, teman-teman. Ya, argo menjadi besar muncullah. Tapi pada saat kalian pas perjalanan ini ya, perjalanan pas lagi sudah tiba, kalian lupa klik mulai jalan, tapi pas saat pertengahan jalan kalian baru ingat, astagfirullahaladzim, lupa ngeklik lupa ngeklik mulai jalan. Ternyata argonya ini udah bertambah ya, argonya ini sudah bertambah, teman-teman. Nah, sistem lakukan ngebaca. Nah, untuk PBO ini nggak mungkin namanya langsung nongol. PBO ini ya, PBO ini nggak langsung nongol, teman-teman. Mana itu tadi tuan gua? Mana itu tadi penghapus? Ini dia gua kantongin, gua lupa. Ya. Oke, teman-teman ya. Jadi pada saat kalian lupa klik mulai jalan, PBO ini nggak langsung hari itu akan terlihat pelanggarannya. Butuh beberapa waktu atau beberapa hari ya, kalian nggak akan sadar. Nah, akan sadar untuk pelanggaran seperti ini bisa muncul berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, atau berapa bulan kemudian baru muncul ya, karena kalian lupa yang namanya klik mulai jalan. Set mulai jalan. Nah, di sini akan muncullah yang namanya PBO, pelanggaran berdasarkan order. Paham lah, masa enggak? Oke, lanjut. Apalagi bang yang bisa menyebabkan yang namanya kena pelanggaran berdasarkan order? Ya, teman-teman harus pahamin aja. Yang namanya pelanggaran berdasarkan order itu otomatis kan yang pekerjaan yang kita lakukan pada saat kita melakukan orderan, teman-teman. Nah, untuk yang lanjutnya, yang kedua, jebret. Nah, di sini sering banget yang namanya customer ngorder. Oke. Dari titik A pindah ke titik B. Jebret. Paham? Dari titik A ke titik B. Kecek dulu dah. Kecek nih, ya. Oke, kita anggap aja dari titik A, B atau C. Nah, di sini customer ini awalnya pengen ke titik C. Jebret. Paham nggak? Ya. Kita mulai dari A, B, C nih ya. Customer ngorder dari titik A ke titik C. Ternyata pertengahan jalan si customer berhenti di titik B. Ya. Beberapa driver akan melakukan yang nggak harus dilakukan ya. Ini tanda coy, sambil ngerokok biar enak. Oke. Lanjut. Customer dari titik A ke titik C, tapi di pertengahan jalan customer berhenti lebih dekat. Nah, kesalahan si driver ya. Si driver ini merubah jaraknya menjadi dekat agar potongannya nggak terlalu besar ya. Merasa wah gue untung nih, si customer dari titik A ke titik C katanya titik B, tapi si customer bayarnya tetap normal, pembayaran di awal untuk pembayaran ke titik C. Paham nggak? Paham lah, masa nggak? Ya. Nah, si customer ngerubah rute. Oke. Customer merubah rute agar argonya
atau potongannya lebih kecil. Oke. Nah, teman ngakalin supaya si argo ini lebih kecil, ya. Argonya potongannya lebih kecil bang. Jadi gue pendapatan gue kan si customer bayarnya lebih gede nih bang, karena si customer ke titik C, ya. Padahal si customer ke titik B, ya gue akalin lah agar potongan gue nggak gede, tapi customer bayar tetap. Nah, di sini adalah kesalahan si driver. Jadi buat teman-teman yang pada saat mengalami ya orderan seperti ini, kalian nggak boleh yang namanya ngerubah lebih dekat orderan itu. Oke, nggak boleh ngerubah orderan ini menjadi lebih dekat, karena sistem akan ngebaca bahwa kalian bermain argo. Oke, sistem akan ngebaca kalian bermain argo. Nah, disinilah sistem ngebaca kalau kalian kalian melakukan sebuah pelanggaran di aplikasi taxi driver. Makanya akan muncullah PBO. Tapi PBO ini nggak akan muncul pada saat hari itu atau besoknya atau kapan tahu. Nah, sistem ini akan memberikan jangka waktu untuk menurunkan sebuah pelanggaran ini. Nah, makanya sering banget terjadinya PBO goib. Oke. Nah, padahal pelanggaran yang dilakukan itu adalah pelanggaran yang lalu-lalu, tapi munculnya sekarang. Seperti itu, teman-teman. Tanpa kalian sadari, kalian melakukan pelanggaran di waktu yang kemarin, tapi waktu yang lalu-lalu kalian lupa dengan pelanggaran kalian. Oke, lanjutkan nih. Paham kan di sini? Nah, bang, bagaimana seandainya si customer order dari titik A ke titik B? Tautannya customer ini ke titik C. Oke, beda dengan yang tadi. Kalau dari titik A ke C terus ke B, ini dilarang untuk berubah menjadi jarak dekat. Tapi kalau seandainya si customer ini dari titik A ke B, tentunya berhenti di titik C, si driver tersebut wajib harus yang namanya ngerubah rute, ya, karena kita rugi. Nah, sistem akan mengebaca bahwa kita nggak melakukan pelanggaran tersebut, karena emang dari orderan tersebut terbaca kalau si customer tersebut itu mengikuti map yang di aplikasi taxi driver. Seperti itu guys. Jadi untuk pembayarannya dan customernya pun nggak namanya komplain, aman. Jadi kalau masalah kita dari titik A ke B ke C lebih jauh, itu wajib dirubah. Tapi kalau seandainya kalian merubahnya ini menjadi lebih dekat, itu dilarang. Set muncullah PBO, pelanggaran berdasarkan order, ya. Jadi paham kan ini dari dua pelanggaran tersebut? Paham kan? Dari pelanggaran ini kalian harus paham nih, makanya untuk agar kalian tuh PBO ini jangan sampai kena, karena PBO ini ada pelanggaran terberat di aplikasi taxi driver. Bahaya kalau kena, susah buat ngilanginnya guys. Mantap. Oke, ada lagi nggak bang yang bisa munculkan pelanggaran berdasarkan order ini? Bisa guys, banyak banget ya yang menyebabkan. Tapi untuk intinya ini yang dua ini yang sering kita alami, ya, yang sering kita alami di jalan. Makanya sering muncul yang namanya pelanggaran berdasarkan order, ya. Pelanggaran berdasarkan order ini banyak banget, bisa dikenakan sanksi oleh si aplikasi taxi driver. Pokoknya yang menyebabkan orderan yang kalian alami itu entah nggak dijalanin ya teman-teman, ya. Kalian ada orderan nih di sini A, ternyata customer-nya nggak ada, kalian selesaikan. Ya, ini juga sebenarnya salah teman-teman. Kalau bisa kalian ini untuk yang ketiga ini untuk meng-cancel orderan bila kalian terkena yang namanya orderan fiktif, ya. Bang, gue kena orderan fiktif bang, ya, atau gue datang ternyata si customer nggak ada atau gimana. Biar lo bisa nggak terkena pelanggaran, ya lo bisa menyelesaikan atau asalkan lo ikutin arahan dari si orderan tersebut. Nah, bagaimana bang? Kan kejauhan bang. Oke, lo bisa yang namanya
klik sudah tiba ya. Tunggu klik sudah tiba ini, waktu sudah tiba ini habis teman-teman ya. Waktu sudah tibanya, waktu sudah tiba. Klik waktu sudah tiba ini udah habis. Kalian diperbolehkan untuk meng-cancel orderan tersebut. Asalkan waktu sudah tiba ini di titik lokasi customer itu berjalan sudah habis, kalian baru boleh klik cancel ya. Kalau kalian langsung klik cancel tanpa harus klik sudah tiba ini, waktu masih berjalan terus kalian sudah klik cancel, itu akan terkena namanya pelanggaran. Oke, paham apa aja yang bisa menyebabkan pelanggaran-pelanggaran di aplikasi Taxi Driver yang membuat PBO muncul. Karena PBO ini adalah pelanggaran berdasarkan order, di mana di aplikasi Taxi Driver ini, pelanggaran si aplikasi Taxi Driver ini sangat berat. Maaf nih coret-coretan. Hapus lagi. Ya, paham teman-teman ya? Dimana 3 poin ini harus kalian perhatikan ya, untuk menghilangkan si pelanggaran si aplikasi Taxi Driver ini agar nggak terkena ke akun kalian. Karena pelanggaran berdasarkan order ini pelanggaran terberat. Oke. PBO, pelanggaran berdasarkan order, di mana pelanggaran ini pelanggaran terberat di aplikasi Taxi Driver. Jadi jangan sampai kalian melakukan 3 hal tersebut yang tadi sudah gua ingatin teman-teman ya. Apa aja? Ingat nggak? Kagak inget lagi. Udah gue capek-capek ngomong panjang lebar dan akhirnya lo nggak inget. Aduh, capek gua ngejelasinnya ya teman-teman. Jadi pelanggaran berdasarkan order ini bisa menyebabkan orderan kita menjadi sulit, susah dapat orderan. Wah, ini pelanggaran bikin namanya orderan kita menjadi anyep. Apalagi kalau rating kita sampai turun ya, ada pelanggaran PBO, rating kita turun dari 99 ke 98 ya. Tapi kalau dari 99 PBO masih kena 1 tapi rating masih aman, itu masih bisa standar lah untuk dapetin orderannya. Tapi kalau udah kena PBO, rating turun, rating 98 paling berat kalau ada pelanggarannya. Modar loh. Ya, jadi intinya dari pelanggaran tersebut kalian harus simpulkan, dan kalian harus hati-hati untuk agar akun kalian nggak terkena pelanggaran di aplikasi Taxi Driver, yaitu PBO ya. Jelas, singkat, padat, tapi merayap. Oke, paham teman-teman? Jadi gue simpulkan satu-satu lagi. Yang pertama adalah jangan lupa klik mulai jalan. Oke. Untuk yang kedua, jangan merubah rute lebih dekat. Oke, paham. Yang keduanya. Untuk yang ketiga, cancel orderan dengan benar ya. Cancel orderan dengan benar, tunggu jam waktunya habis baru kalian cancel. Itulah 3 poin ini yang kalian harus sampai hati-hati, harus hati-hati ya, karena ini sering banget terjadi di lapangan. 3 poin ini. Oke, paham, jelas, udah ya. Apa itu PBO, apa itu penyebabnya ya, udah gua rangkum menjadi satu yang sering terjadi di lapangan. 3 ini, poin ini kalian harus perhatikan baik-baik ya. Oke dah, mungkin sampai sini dulu dah video gua kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dengan apa yang gua perjelas hari ini. Pelanggaran berdasarkan order, penyebabnya apa ya, bagaimana solusinya agar PBO ini bisa hilang, yaitu dari orderan, dan sering aja minta yang namanya like customer
Ini like customer ini sangat bermanfaat buat ngilangin semua pelanggaran di aplikasi Taxi Driver. Oke, mungkin sampai sini dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Ojek. Bye.